Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfriza Lafis Rizkia bersama dengan rekan saya. Kenalkan, saya Bagus Darmawan dengan NIM 131. Perkenalkan nama saya Maulana Wahyu Ananda dengan NIM 102. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami dalam proyek ini. Jadi yang pertama kita membahas tentang masalah kesehatan mental. Di proyek ini, masalah kesehatan mental itu menjadi salah satu isu penting yang masih banyak dihadapi masyarakat Indonesia. Lebih dari Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental dan emosional, termasuk lebih dari 12 juta di antara yang menderita depresi. Jadi melalui proyek kami ini, kami mencoba memanfaatkan teknologi NLP atau Natural Language Processing untuk memprediksi kondisi mental seseorang berdasarkan teks yang mereka tulis. Slide ke bawah yang di bagian dataset, Mas. Jadi untuk dataset, kami itu menggunakan dataset yang bernama Mental Health and Sentiment Analysis. Nah, untuk datasetnya ini juga bersumber dari Kaggle. Untuk dataset juga jumlah barisnya itu ada 93.720 baris teks. Nah, yang telah dilabeli ke dalam 7 kategori kondisi mental. Itu ada normal, depresi, bunuh diri, kecemasan, stres, dan bipolar, dan juga personality disorder. Jadi di dalam dataset ini itu juga ada 3 kolom utama, yaitu ID statement. Statement itu tag apa kolom yang berisi atau baris yang berisi pernyataan. Nah, untuk condition ini sebagai label dari kondisi mental itu sendiri. Lalu untuk implementasi model dan tahapan eksperimen. Untuk implementasi pemrosesan teks dan ekstraksi fitur. Yang pertama yaitu ada import library. Nah, tahapan ini dilakukan itu untuk agar proses persiapan dan pelatihan model teks berbasis NLP. Jadi ini itu mencakup pemanggilan library untuk mengolah data, visualisasi, dan juga machine learning. Yang kedua adalah data untuk membaca data dari file CSV, di mana di dalamnya terdapat dataset yang kita gunakan. Lalu setelah membaca data, kita lakukan tokenisasi, timing, dan juga ekstraksi fitur. Jadi ekstraksi fitur ini untuk mengubah data itu menjadi bentuk numerik yang dapat diproses oleh model mesin. Jadi kita masuk ke tahapan unsupervised atau supervised learning. Dan di sini saya menggunakan topik modeling. Modelnya itu adalah LDA atau Latent Dirichlet Allocation. Nah, untuk di kode ini itu menjelaskan tentang proses modeling menggunakan algoritma LDA. Jadi dari file combined data atau data yang bernama mental health itu tadi, datanya kita bersihkan lalu diproses menggunakan model ini dengan menghapus non alfabet, stop words, atau dan juga kita akan membentuk bigram dan digram untuk menangkap frasa penting. Jadi setelah teks diubah menjadi representasi numerik berupa korpus dan dictionary, kemudian dilatih menggunakan LDA untuk menghasilkan 8 topik utama. Lanjut, itu teks clustering, Mas. Nah, di tahapan yang selanjutnya itu kita menggunakan text clustering, menggunakan model K-means clustering. Jadi di kode ini itu berisi proses clustering data teks menggunakan algoritma K-means. Nah, setelah dilakukan pembersihan teks seperti menghapus simbol, stop words, dan annotation, teks diubah lagi menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF, vectorizer, dan K-means diterapkan untuk membagi data ke dalam 3 cluster. Cluster itu dianalisis menampilkan kata-kata akhir
atau yang paling mewakili dan beberapa contoh kalimat dari masing-masing pernyataan lalu dia divisualisasikan menggunakan TSNI. Baik, selanjutnya adalah supervise. Supervise ini bertujuan untuk mentargetkan satu pelatihan ataupun lebih dari satu pelatihan. Melihat dari dataset sebelumnya, merupakan dataset kategorikal dari 7 kelas mental health. Pada tes classification, kami menggunakan model linear SVC. Pada tahap ini dilakukan proses pembagian antara data latih dan data uji untuk keperluan pelatihan pengujian model. Kemudian model klasifikasi yang digunakan adalah linear support vector classifier atau bisa disebut linear SVC yang diatur agar mampu menangani ketidakseimbangan jumlah data antar kelas. Melihat dari kodenya, pertama dilakukan split data antara data latih dan data tes. Kemudian model mulai dibentuk, model linear SVC dengan menggunakan class weight balance untuk membalancekan data setiap kategorikal yang akan dilatih. Kemudian data mulai dilatih menggunakan model titik fit dari data yang sudah di-split sebelumnya. Kemudian dilakukan evaluasi untuk memprediksi model yang telah dibangun. Boleh di-scroll ke bawah untuk evaluasinya. Oke. Oke, berikut adalah hasil dari pelatihan data set kami, yaitu mental health. Dari 7 kelas, terlihat dari confusion metric, di sini mulai sudah diagonal. Pada kondisi normal ini sangat baik memprediksi sesuai dengan nilai aktualnya. Tetapi pada stres dan suicidal atau bisa disebut bunuh diri ini agak sedikit beririsan. Kemudian akurasinya mencapai 0,78, bisa disebutkan sebagai 78%, dengan presisi 75%, recall 77%, advance score 76%. Oke, kemudian kami juga melakukan supervise untuk sentimen analisis. Alurnya hampir mirip dengan text classification, tapi sebelumnya data yang sebelumnya itu 7 kategorikal, kami mapping menjadi 2 kategori, yaitu kategori negatif juga kategori positif. Untuk kodenya seperti ini. Untuk sentimennya itu kita menggunakan model logistic regression. Pada tahap ini dilakukan proses pembagian data sama persis sama linear SVC. Kemudian model klasifikasi yang digunakan diatur agar mampu menangani ketidakseimbangan jumlah data juga antar kelas. Dengan pengaturan bobot kelas secara otomatis, model dapat belajar secara lebih adil terhadap semua kategori data. Walaupun ada beberapa kategori data yang tergolong lebih sedikit. Model kemudian dilatih menggunakan data latih agar dapat mengenali pola dan memprediksi terhadap data baru. Bisa dilihat untuk hasilnya yang di bawah, minta tolong di scroll ke bawah. Pada sentimen analisis ini cukup bagus ya, karena untuk akurasinya mencapai 95%. Ini cukup baik. Terus kemudian untuk presisinya itu 94%, recall-nya 90%, 95% maaf, kemudian advance score-nya 94%. Jadi di sini saya ingin menambahkan untuk bagian hasil di bagian unsupervised learning. Nah, untuk hasil yang pertama itu di model LDA,
Nah, ini di model EDA itu menunjukkan adalah banyak topik-topik yang relevan dengan isu kesehatan mental seperti kecemasan, stres, eh, pengalaman terapi, dan juga kelelahan emosional dan sebagainya. Namun terdapat beberapa topik yang masih mengandung kata-kata umum seperti like dan feel yang muncul di banyak topik. Nah, ini berdampak pada pemisahan topik yang masih belum optimal dan perlu peningkatan melalui penyempurnaan processing dan juga penyesuaian jumlah topik. Nah, untuk hasil yang di bagian track text clustering ini, Mas. Nah, untuk yang di cluster yang ke-0 ini bisa dilihat bahwa ini berisi pernyataan ringan dan kasual seperti keluhan sehari-hari atau masalah yang dihadapi setiap hari. Nah, untuk yang cluster yang pertama itu berisi pernyataan yang bersifat reflektif seperti pertanyaan dan juga mencari solusi lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk yang cluster kedua ini didominasi oleh kalimat yang bersifat emosional dan menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai indikasi depresi seperti itu. Meskipun belum dilakukan evaluasi berdasarkan label asli, hasil clustering ini menunjukkan pola yang cukup bermakna dan dapat digunakan sebagai langkah awal dalam eksplorasi data terkait ekspresi kondisi mental. Baik, selanjutnya yaitu model LSTM, yaitu merupakan termasuk deep learning atau model long short term memory. Jadi model yang dimaksud model LSTM itu merupakan jenis jaringan saraf tiruan atau RNN itu yang dirancang khusus untuk menangani data sekuensial seperti teks atau data waktu. Jadi LSTM ini efektif dalam menangkap hubungan jangka panjang dalam data karena memiliki mekanisme gerbang yang mengontrol aliran informasi. Nah, dari kode di atas itu metode LSTM digunakan untuk klasifikasi teks dengan memanfaatkan metode LSTM yang dirancang khusus untuk menangani data sekuensial seperti teks. Nah, untuk alur model LSTM pada kode di atas itu yang pertama yaitu ada teks. Jadi teks ini kalimat dari kolom statement, di mana kolom statement ini terdapat di dalam database kita yang berformat CSV. Jadi kalimat dari kolom statement itu diubah menjadi urutan angka menggunakan vocab yang telah dibangun. Jadi kata yang tidak dikenal diganti dengan token khusus yaitu UNK, sorry. Lalu yang kedua ada indeks. Nah, indeks ini representasi angka dimasukkan ke embedding layer yang mengubahnya itu menjadi vektor berdimensi lebih kecil yang mempresentasikan makna sebuah kata. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu embedding. Jadi setelah dilakukan indeks, vektor itu embedding dimasukkan ke dalam jaringan LSTM. Jadi LSTM itu memproses urutan kata itu satu persatu dan mengingat informasi penting dari kata sebelumnya. Misalnya seperti emosi di awal kalimat. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu LSTM. Jadi pada akhir sequence, LSTM itu menghasilkan hidden state yang mencerminkan representasi keseluruhan sebuah kalimat. Selanjutnya yaitu hidden state. Jadi hidden state ini dikirim ke linear layer untuk transformasi akhir. Lalu linear output dari linear layer itu diproses oleh fungsi aktivasi. Jadi menghasilkan probabilitas atau kemungkinan dari setiap kelas. Contohnya kayak normal, stres, sakidel, dan lain-lain. Jadi kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai prediksi. Lalu yang terakhir prediksi kelas. Nah, untuk hasil dari model LSTM bisa dilihat. Nah, untuk hasilnya cukup bagus, sekitar 89% untuk akurasinya dan juga untuk presisi sekitar 85%, recall-nya 88% dan F1 score 86% dengan
Swiss metric di sini kenapa ada positif dan negatif. Jadi saya menggunakan STM ini untuk itu menggunakan teknik yang sebelumnya yaitu sentimen analisis, di mana ketika selain positif itu nanti dimasukkan ke negatif, selain normal itu dimasukkan atau dikategorikan sebagai negatif dan hasilnya cukup bagus sekitar 89%. Jadi ketika model LSTM ini menebak negatif, hasilnya cukup akurat. Begitu juga dengan positif. Nah, setelah itu untuk refleksi atas hasil proyek atau tantangan solusi ini sama seperti hasil yang telah kita jelaskan tadi. Jadi ini merupakan tabel akar mudah dalam ya, atau untuk memahami hasil yang telah diberikan oleh model yang telah kita gunakan. Jadi selama proyek tantangan utama itu menangani data teks yang tidak terstruktur dan tidak seimbang. Lalu untuk mengatasi ini dilakukan pre-processing mendalam seperti dilakukan tokenisasi yang telah kita lakukan sejak awal, lalu normalisasi dan oversampling. Jadi pada pendekatan unsupervised akan muncul dalam menentukan jumlah topik dan klaster yang tepat. Jadi solusinya itu evaluasi manual dan iteratif terhadap hasil model LDA dan K-means untuk memastikan hasilnya itu bermakna. Lalu di pendekatan supervised, model STM membutuhkan komputasi tinggi dan waktu pelatihan yang lama. Jadi masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan GPU dan menyeimbangkan data agar performa model tetap optimal. Jadi untuk pendekatan supervised ini kita harus menggunakan kalau bisa laptop yang mumpuni atau spesifikasi yang mumpuni agar prosesnya itu lebih cepat dan optimal. Jadi secara umum kombinasi metode eksplorasi dan klasifikasi berhasil memberikan wawasan bermakna terhadap ekspresi mental dalam data teks. Dan presentasi dari kelompok kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.